suka matematika. Padahal matematika itu saya bilang mudah, langsung ada jawaban. Kalau ini sejarah tidak ada langsung jawaban, harus kita pikirkan secara logika jelas. Nah sekarang materi kita ini mencakup G30 SPKI. Ada yang tahu kapan terjadi G30 SPKI? Oke, Bray, 30 September 1965. Oke, siapa nama kamu? Saya sih kalau Pak yang main itu. Oke, akan ada nilai plus untuk tes kamu nanti. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke, untuk kali ini kita akan melakukan atau Bapak akan mengajak kalian untuk membahas tentang G30 SPKI itu bagaimana dan singkatnya saja di PPT Bapak kali ini. Dimulai dari kondisi Indonesia akhir dekade 1960-an, pemerintah Soekarno dipengaruhi oleh dua kekuatan besar, militer dan angkatan darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang di belakang dan senyum-senyum saja, kalau nggak fokus. Nih saya kasih kertas nanti. Kertas untuk nama-nama dan pengurangan nilai UTS. Makanya perhatikan itu yang artinya warna biru. Perhatikan sejenak. Tidak. HP biru saya bilang. Saya biru. Oh ya, maaf ya. Oke, kali ini kita lanjut terjadinya ketegangan politik antara kelompok komunis dan anti komunis. Yang anti komunis itu pastinya militer angkatan darat, dan Soekarno ini tidak ada background militernya, jadi dia mengikuti atau maksudnya sangat mendukung partai komunis ini. Terus PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet saat itu dengan pimpinan DNID Jawa. Kronologi peristiwa 30 September 1965 dimulai dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal. Kenapa? Siapa yang tahu kenapa harus diculiklah para jenderal tersebut? Iya, Rizky Fauzi lagi. Pak, tadi saya perkenalan ada ujungnya loh. Rizky Fauzi sangat ganteng ya. Menurut saya, kenapa yang disebut itu perwira-perwira tinggi? Karena dengan mengambil panglima-panglima tertinggi angkatan darat itu merupakan upaya untuk melemahkan angkatan darat, upaya paling strategis dan cepat. Karena dengan hilangnya atau diculiknya pemimpin angkatan darat, perwira-perwira tingginya, maka otomatis akan terjadi kekosongan kepemimpinan sehingga terjadi kekacauan ataupun melemahnya angkatan darat. oke. Dan saya tambahkan karena dominasi Soekarno mulai lemah di situ ya di tahun 1960. Pada tanggal 1 sampai 3 Oktober perlibatan angkatan darat respon dan menumpas gerakan-gerakan tersebut. Pada Oktober sampai November ditangkaplah para pembunuh dan tokoh-tokoh PKI yang membunuh para jenderal. Di tahun 66 demonstrasi mahasiswa Indonesia mendesak penyerangan kekuasaan karena dianggap Soekarno tidak bisa lagi memimpin negara ini karena mungkin dia sedang sakit keras. Dan inilah bejaknya PKI, mereka menunggu ketua mereka untuk mati agar mereka bisa menguasai negara ini dengan aliran-aliran komunisnya. Oke, tokoh-tokoh terkait pada saat itu presidennya Soekarno menjadi komandan Kostrad, DNID, ketua Partai Komunis, Menteri Pertahanan. Nah, nampaknya
Runtuhnya kekuatan PKI sebagai partai komunis terbesar di Asia. Perubahan kepemimpinan dari Soekarno dan Soeharto melalui apa Rizky? Perubahan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto siapa Rizky? Mohon dijawab. Maksudnya perubahannya apakah? Ya, apakah Soeharto mengirimkan ultimatum kepada gini. bagaimana? Saya baca Pak, bisa saya mau jelaskan. Diberikan keluarnya mandat dari Presiden Soekarno berupa surat perintah 11 Maret, ketepatan hari ini 11 Maret. Oh iya, nah Kemudian surat mandat yang isinya bahwasanya Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat berhak melakukan segala upaya untuk mengamankan situasi. Nah, jadi secara tidak langsung Pak Harto menjadikan surat tersebut sebagai landasannya untuk mengambil alih kekuasaan. Terima kasih Pak. oke. Bagaimana tanggapan Reuters tentang saya Pak? Bagaimana tanggapan Reuters tentang sifatnya Soeharto ini mendesak Soekarno agar turun? Apakah dia dikategorikan jahat? Ya, memang. Kenapa? Karena memaksa, Pak. Memaksa. Tetapi kan ada juga demonstrasi yang sudah kita bahas tadi. Demonstrasi mahasiswa mendesak kekuasaan Soekarno agar turun. Bagaimana? Atau mau kurang tahu? Nanti kamu harus banyak bahasa. Nah, selanjutnya dimulai era baru atau Orde Baru Indonesia dengan kepemimpinan Soeharto. Perubahan kebijakan luar negeri dan komunis menjadi anti komunis. Sejak saat itu komunis diberantas habis ya RIK. Terakhir terjadi kemanusiaan dengan korban jiwa yang tidak terhitung. Penutupan hari ini ya. Pak izin Pak. Oke, Saya izin mau ke kamar mandi Pak, sakit perut Pak, izin ya Pak. ya Pak, silakan. Selain juga santai saja. Oke, nampaknya sudah banyak yang lelah dan ngantuk. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sebelumnya, angkat tangannya seperti ini. Katakan, jas merah, jas merah. Panjangannya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekali lagi, jas merah, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, sudah sangat semangat. Kita akan melanjutkan materi tadi dengan menyimpulkan suatu materi kita. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita tadi dan memberikan solusinya dari materi kita tentang G30 SPKI? Silakan kepada Rafiq. Apakah bisa menyampaikan pendapatnya? Jadi sebenarnya perkenalkan nama saya Bupati. Saya di sini menyampaikan dampak dari G30 SPKI adalah gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI adalah salah satu kejadian paling penting dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi ketika beberapa perwira militer menculik dan membunuh 6 jenderal TNI pada malam 30 September 1965. Nah, setelah kejadian itu muncul tudingan bahwa Partai Komunis Indonesia berada di balik peristiwa tersebut, yang kemudian memicu konflik politik besar dan perubahan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik politik, ideologi, dan perebutan kekuasaan dapat menimbulkan dampak besar bagi negara, termasuk perubahan sistem pemerintahan dan terjadi kekerasan politik di masyarakat. Oke.
Mungkin itu saja untuk materi hari ini, dan tugas kalian di rumah itu cari nama jalan dan monumen di sekitar Medan yang menggunakan nama pahlawan revolusi. Lalu tuliskan sejarah singkat tokoh tersebut, dan minggu depan kita akan belajar lagi materi tentang transisi menuju Orde Baru. Oke, terima kasih atas semangatnya untuk belajar hari ini. Sekian, Bapak tutup pelajaran kita kali ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Jos merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, dalam video micro teaching yang kami buat pada video yang sudah Anda tonton, kami melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu melalui penyampaian proses pembelajaran yang sangat bervariasi, yaitu dengan kami dengan melakukan presentasi PPT dan melakukan ice breaking, dan juga pemberian motivasi atau reward kepada murid yang memang aktif di kelas. Nah, untuk yang tidak aktif di kelas, seperti dia mulai bosan dengan pelajaran, misalnya sejarah. Nah, dengan siswa seperti itu kami memaparkan dengan pembelajaran visual, yaitu dengan membuat gambar-gambar atau video di papan tulis agar lebih menarik perhatian dia. Dengan demikian proses belajar jadi lebih efektif dan dapat meningkatkan fokus belajar siswa. Sebagai upaya tambahan untuk menjaga stabilitas konsentrasi, guru dapat menyisipkan kegiatan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Ice breaking yaitu berupa mungkin meregangkan badan, bermain kata sambung, dan lain sebagainya. Guru juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif dengan menerapkan sistem reward yang sudah kami jelaskan atau sudah kami tayangkan di video sebelumnya. Itu menjadi solusi yang efektif karena tidak harus memberikan nilai pada saat ujian saja, tetapi dengan keaktifan siswa ini, siswa menjadi lebih suka dan lebih giat lagi untuk belajar, dan pemberian hadiah ini memberikan stimulasi positif bagi siswa untuk berlomba-lomba memberikan hasil terbaik dalam tugasnya. Demikian nah, kesimpulannya dari masalah-masalah pada proses pembelajaran bagi peserta didik, yaitu teridentifikasi dalam dinamika belajar di kelas ialah rendahnya tingkat konsentrasi peserta didik yang kerap tercermin pada perilaku melamun pada saat di kelas, dan juga kesulitan dalam memusatkan perhatian. Ketika guru menjelaskan, beliau sibuk memainkan ponselnya ataupun berfantasi memikirkan hal-hal lain selain apa yang didengarnya. Nah, ini dipicu oleh interaksi faktor internal dan eksternal yang cukup rumit dari aspek personal siswa. Faktor seperti kelelahan fisik, kondisi psikologis yang tertekan atau stres, serta minimnya motivasi menjadi penghalang utama bagi mereka tetap fokus untuk belajar. Nah, dengan masalah-masalah itu, guru mengatasi persoalan tersebut dan mengimplementasi strategi pembelajaran diferensiasi. Sudah terbukti memberikan pengaruh positif pada siswa yang sangat bermasalah pada konsentrasi belajar.
Nah, selain inovasi pada metode pengajaran, keberhasilan dan mengelola ritme kelas juga sangat bergantung pada penggunaan instrumen seperti ice breaking dan sistem reward. Karena tidak adanya motivasi, sungguh tidak adanya semangat untuk mengejar keberhasilan. Nah, berdasarkan temuan dan riset ini, sangat disarankan bagi para pendidik untuk tidak pernah berhenti mengasah kreativitas dalam merancang skenario pembelajaran di kelas. Satu pesan kami bagi guru-guru dan kami juga sebagai calon guru, didiklah siswa sesuai dengan aturannya dan motivasilah siswa sesuai dengan pengalaman Anda sendiri. Kami dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.